Selamat pagi. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai runtuhnya Vietnam Selatan. Berikut penjelasannya. Runtuhnya Vietnam Selatan memiliki hubungan erat dengan Perang Indochina Kedua yang terjadi pada tahun 1957 sampai 1975. Kejadian tersebut menjadi salah satu bagian perang dingin yang melibatkan ideologi besar, yaitu Syiato dan komunis. Perang ini juga memakan banyak korban jiwa. Akhirnya, kedua pihak mengadakan perundingan dengan gencatan senjata pada tahun 1970. Di perundingan tersebut masih melibatkan Amerika Serikat sebagai negara kepentingan. Sayangnya, hasil perundingan yang sudah disepakati justru dilanggar Vietnam Utara dengan menyerang Vietnam Selatan. Akibatnya, perang kembali pecah dan memakan jutaan korban jiwa. Sejarah berdirinya Vietnam Selatan dimulai ketika Prancis berusaha mendirikan negara-negara boneka di kawasan Indochina di akhir Perang Dunia Kedua. Dengan berdirinya Vietnam Selatan, otomatis membuat Vietnam terpecah. Ho Chi Minh pun sangat marah lantaran ia menginginkan Vietnam menjadi negara yang merdeka dan utuh. Kemudian terjadilah Perang Indochina pada tahun 1946 sampai 1954, yaitu antara Vietnam Utara yang didukung oleh Tiongkok dan Vietnam Selatan yang didukung oleh Prancis. Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh mendapat pengakuan dari Rusia dan Tiongkok pada tanggal 31 Januari 1950. Kemudian Vietnam Selatan dipimpin oleh Bao Dai juga mendapat pengakuan dari Amerika Serikat dan Inggris pada 7 Februari 1950. Namun di satu sisi, sebagian besar rakyat tidak mau mengakuinya. Pengaruh runtuhnya Vietnam Selatan. Kekalahan Vietnam Selatan juga menjadi penanda kemenangan Blok Timur pimpinan Uni Soviet di Asia Tenggara. Imbasnya, Amerika Serikat dan Uni Soviet masih terus bersaing memberikan pengaruhnya ke negara-negara yang ada di kawasan Asia. 2. Berkembangnya paham komunis. Maka, tak heran jika Vietnam menjadi negara komunis yang berpengaruh besar di Asia Tenggara. Ideologi komunis juga semakin berkembang di negara-negara lainnya, seperti Laos dan Kamboja. Lalu, apa sih dampak dari keruntuhan Vietnam Selatan? Berikut penjelasannya. Runtuhnya Vietnam Selatan tentunya berdampak besar bagi rakyat Vietnam sendiri maupun dunia internasional. Berikut ada 5 poin yang dapat saya ulas dari runtuhnya Vietnam Selatan. Yang pertama, berakhirnya perang saudara yang berkepanjangan. Apa yang kalian bayangkan dalam benak kalian masing-masing setelah mendengar istilah perang? Pasti tanggapan kalian mengenai perang itu adalah suatu kekejian di mana akan terjadi pembunuhan, pembantaian, dan kehancuran. Begitu juga yang terjadi pada Perang Vietnam, di mana telah menewaskan dari 4 juta rakyat Vietnam hanya untuk kepentingan politik. Mengerikan, bukan? Yang kedua adalah pengubahan nama Saigon menjadi Ho Chi Minh. Bukan hanya mengubah nama, Republik Sosialis Vietnam juga berusaha menghapus semua simbol imperialisme dan anti-komunis. Mengapa demikian? Tentu karena hal ini dilakukan sebagai sikap intoleransi lantaran Saigon merupakan bekas kekuasaan Prancis, yang dimana Prancis merupakan salah satu negara yang menganut paham liberalisme atau imperialisme. Yang ketiga adalah tumbuhnya proksi komunis di Asia. Tidak hanya di Vietnam, Laos dan Kamboja juga terkena imbas paham komunis.
Hal ini dibuktikan dari kedua tokoh negara, yaitu Patnes, Lao di pihak Laos, dan Pol Pot di pihak Kamboja. Yang keempat adalah kerugian besar Amerika Serikat, baik secara personil maupun anggaran. Hal ini diperburuk dengan menguatnya sentimen anti perang di Amerika Serikat dan merugikan mereka dalam konteks Perang Dingin. Yang kelima yaitu runtuhnya Vietnam Selatan. Tentu juga menjadi sumbu berlanjutnya konflik di Indochina. Apa kalian tahu apa itu konflik Indochina? Berikut penjelasannya. Jadi, saya akan coba menjelaskan konflik Indochina. Konflik Indochina adalah pertempuran yang terjadi di Prancis yang dibantu oleh Vietnam Selatan antara 19 Desember tahun 1946 sampai 1 Agustus tahun 1954. Setelah runtuhnya Vietnam Selatan, juga menimbulkan perang saudara yang terjadi di Laos dan Kamboja. Hal sama yang menimpa Tiongkok dan Uni Soviet. Keduanya berkonflik. Konflik Indochina berakhir pada tahun 1990 bersamaan dengan runtuhnya Uni Soviet. Nah, gimana penjelasan materi mengenai dampak runtuhnya Vietnam Selatan? Apakah sudah jelas? Terima kasih telah menyimak penjelasan materi yang saya sampaikan, dan untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji materi selanjutnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi runtuhnya Vietnam Selatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah kita harus selalu mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan individu, dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Dan harus selalu toleransi, karena di Indonesia sendiri memiliki berbagai suku, ras, dan agama. Maka untuk itu, kita harus berpatok pada Pancasila dan harus selalu mengedepankan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan di video lainnya.